Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hosanah Ilma. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan Jasmani di Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi IKIP Budi Utomo. Sebelumnya, mungkin dari teman-teman ada yang belum mengetahui apa itu mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan Jasmani. Mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan Jasmani ini membahas mengenai konsep dasar pendidikan jasmani. Tentunya segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pendidikan jasmani akan dibahas dalam mata kuliah ini. Dimulai dari konsep pendidikan, dasar filsafat pendidikan, konsep dan istilah pendidikan jasmani dan olahraga. Aktivitas jasmani dilihat dari berbagai disiplin ilmu, tumbuh kembang, gerak dari peserta didik, dan juga teori-teori belajar. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah yang sama ya, seperti minggu yang lalu, yaitu dasar-dasar Penjas. Dosennya masih sama, tidak berubah, dengan saya Nur Hosanah Ilmah. Nah, kemarin kita sudah berkenalan, sudah masuk ke satu materi juga. Nah, kita sekarang akan melanjutkan materi selanjutnya, masih terkait dengan dasar-dasar Penjas tentunya ya, karena mata kuliah kita adalah tadi dasar-dasar Penjas. Jangan sampai nanti teman-teman tidak tahu ya, mata kuliahnya apa, dosennya siapa, jangan sampai tidak tahu. Oke, untuk hari ini mohon maaf, kita bertemunya di malam hari, gitu ya, karena kebetulan tadi siang ada kegiatan yang lain, gitu, ada workshop, pelatihan, sehingga tidak bisa masuk sesuai jadwal. Jadi kita ganti malam hari. Jadi ada untungnya juga kita daring ya. Nah, sedangkan untuk minggu kedepannya kita akan kembali lagi ke jadwal yang semula ya. Jadi tidak malam-malam lagi. Oke, share screen saya sudah bisa dilihat PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Nah, sekarang di depan sudah terpampang gitu ya, tulisannya besar, dasar-dasar Penjas. Itu mata kuliahnya kita. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan jasmani itu apa ya. Kemudian tujuannya apa. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pendidikan jasmani, sebelum kita masuk ke membahas pendidikan jasmani, kita akan bahas terlebih dahulu pendidikan secara umum. Ya. Jadi sebelum ke yang khusus mata kuliahnya kita, teman-teman juga harus tahu dulu pendidikan itu apa, gitu ya. Oke, PowerPoint-nya sudah bergerak? Sudah. Baik. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ada tulisan pendidikan, ya, tulisannya besar sekali. Nah, apa yang ada di benak teman-teman semuanya? Kalau misalnya teman-teman di jalan atau misalnya sedang membaca buku atau misalnya sedang melihat sosmed, ada tulisan pendidikan. Apa yang terpikirkan di benaknya teman-teman mengenai Ini, Bu. pendidikan? Mikrofon. Mohon izin, Bu. Ya, Saya silakan. Ulfa, Bu. Oke, silakan Mbak Ulfa. Kita on cam, Apa soalnya pendidikan? itu ya jaringan, Bu. Jaringannya lemah di sini. Oke, iya. Sip, Mbak Ulfa. Kalau menurut saya pendidikan itu proses belajar atau mendidik untuk menyesuaikan dari segi afektif, kognitif, dan psikomotor. Gitu, Bu, kalau menurut saya. Ya, Jadi proses belajar ya, Bu, sudah, Bu. Proses belajar yang terkait dengan afektif, kognitif, dan psikomotor ya. Oke. Ada lagi yang lainnya yang akan memberikan tanggapan? Apa yang terbersit dalam pikirannya teman-teman kalau membaca pendidikan? Silahkan, siapa? Mas Eko mungkin? Apa kira-kira? Yang terlintas saja kalau misalnya ada pendidikan. Kalau Mbak Ulfa tadi, kalau baca pendidikan. Nah, oke, silakan. Mungkin untuk kalau saya mungkin sebuah pengetahuan kalau pendidikan. Oke, jadi kalau Mas Eko yang terbersit kalau membaca kata pendidikan adalah satu pengetahuan ya. Oke, bagus ya, sudah ada dua yang menyampaikan pendapatnya mengenai pendidikan. Kalau dari Mbak Ulfa tadi proses belajar yang terkait dengan afektif, kognitif dan juga psikomotor. Kalau dari Mas Eko tadi menyampaikan pendidikan itu adalah sebuah pengetahuan. Oke, bagus.
Kita sekarang bahas ya, kita masuk ke definisi pendidikan menurut pakar. Nah, yang pertama yang saya tampilkan adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, nama Ki Hajar Dewantara tentunya sudah tidak asing lagi ya di telinganya teman-teman. Dari mulai kita kecil sudah sangat sering mendengar nama Ki Hajar Dewantara karena beliau adalah pakar di bidang pendidikan atau misalnya bapaknya pendidikan. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, definisi pendidikan ini adalah sebagai daya upaya gitu ya. Jadi upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara di sini, pendidikan itu tidak hanya menitik beratkan kalau anak itu bisa jadi pinter gitu ya, atau misalnya secara keilmuannya saja dia meningkat, tetapi juga secara budi pekerti, secara pikiran ya, kemudian secara jasmani mereka juga sama-sama mengalami perubahan atau perkembangannya bisa maksimal ya. Jadi tidak hanya satu aspek saja di keilmuan saja. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan itu bisa mengembangkan seluruh aspek yang ada di peserta didiknya ya, sehingga peserta didik itu bisa mencapai kesempurnaan hidup ya, dia bisa hidup selaras dengan alam dan juga masyarakat. Artinya apa? Orang yang sudah mengikuti sebuah pendidikan, jadi diharapkan nanti bisa bergabung dengan masyarakat dimanapun dia berada. Jadi misalnya seperti saya dari Tasikmalaya gitu ya, dari Jawa Barat, kemudian saya sekarang berada di Jawa Timur. Nah, kalau misalnya dengan saya sudah mengikuti satu proses pendidikan, diharapkan dimanapun saya berada, ya, saya bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Jadi tidak hanya dengan masyarakat komunitas saya saja, ya. Dan juga kita bisa berdampingan dengan alam dimanapun kita berada. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara menyampaikan bisa diambil kesimpulannya ya, kalau pendidikan itu sangat sangat penting. Gitu ya. Nah, dan harus diingat juga untuk kita calon pendidik bahwa besok di saat misalnya teman-teman mengajar tidak hanya menilai misalnya siswa itu bisa meningkat dalam segi keilmuan saja, tetapi juga harus ada aspek-aspek yang lain, contohnya seperti budi pekerti, seperti yang disampaikan oleh Mbak Ulfa tadi, afektif ya, kognitif dan juga psikomotor. Jadi lengkap, harus berkembang secara lengkap. Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, oke, sekarang saya menampilkan pengertian atau definisi pendidikan dari pakar yang kedua adalah Darmaning Tias. Nah, kalau menurut Darmaning Tias, pendidikan itu adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup dan kemajuan yang lebih baik. Nah, jadi yang namanya pendidikan itu diusahakan secara sadar. Seperti teman-teman di sini sekarang, walaupun kita Zoom-nya malam gitu ya, tapi teman-teman menyadari bahwa misalnya pendidikan ini penting, bahwa misalnya teman-teman ini membutuhkan pendidikan. Sehingga dengan sadar walaupun malam gitu ya bisa bergabung ke Zoom. Nah, jadi mencet link itu pasti dengan sadar, tidak dengan lagi posisinya tidur gitu ya, atau misalnya hanya di mimpi saja. Nah, tidak seperti itu. Jadi pendidikan itu kita lakukan, kita usahakan secara sadar, jadi kita itu benar-benar menyadari kalau kita sekarang sedang melalui proses pendidikan. Nah, selain secara sadar juga secara sistematis, artinya kita harus mengikuti sistematika pendidikan yang ada, ya. Jadi tidak boleh misalnya seenaknya saja, semaunya saja. Nah, kita harus mengikuti sistematika yang ada di dalam dunia pendidikan. Kalau menurut Darmaning Tias, tujuannya adalah untuk apa? Untuk mencapai taraf hidup dan kemajuan yang lebih baik. Ya, jadi hampir sama saja dengan Ki Hajar Dewantara. Ya, tujuannya adalah siswa atau anak didik atau peserta didik itu bisa meningkat, bisa dari segi baik keilmuan dan lain sebagainya, dia bisa mengalami peningkatan, bisa mengalami kemajuan gitu ya. Tentunya kemajuan ke arah yang lebih baik. Nah, jadi seperti teman-teman di sini karena sudah masuk ke sudah mengikuti proses pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai akhirnya sekarang ada di dunia kuliah itu ya, sudah jadi mahasiswa. Nah, harus ada bedanya berarti dengan misalnya yang tidak mengalami atau mengikuti proses pendidikan ya. Jadi misalnya dari segi cara bicara, dari segi budi pekertinya harus lebih baik gitu ya. Kemudian diharapkan juga wawasannya bisa lebih baik, perkembangan fisiknya bisa lebih bagus. Nah, karena sekali lagi teman-teman di sini sudah mengikuti atau sudah melalui proses pendidikan yang cukup tinggi sampai sekarang sudah menjadi mahasiswa. Seperti itu. Itu ya. Nah, ini dua pakar yang saya tampilkan yang membahas mengenai definisi pendidikan. Nah, jadi kalau misalnya kita simpulkan, pendidikan itu apa? Siapa? Silahkan. Ada yang mau menyimpulkan? Kira-kira pendidikan itu apa? Kalau disimpulkan menggunakan bahasanya sendiri. Silahkan yang mau menyampaikan di unmute. Tapi mohon maaf ini off cam karena saya masih di luar. Oke, nggak masalah, silahkan. Oke,
menurut saya pendidikan ya setelah dijabarkan oleh Ibu, pendidikan adalah sebuah perbuatan atau ya sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sadar untuk menuntut ilmu yang digunakan untuk menjadi lebih baik. Oke, ya. Jadi kalau pakai bahasanya dari Mas Tio tadi, menuntut ilmu gitu ya. Jadi proses untuk menjadi lebih baik. Oke, bagus. Nah, untuk pengantarnya ya, pendidikan secara umum saya kira sudah cukup ya. Nah, sekarang kita masuk ke mata kuliahnya kita, yaitu pendidikan jasmani. Kalau tadi pendidikan saja, ya tidak ada embel-embelnya, tidak ada temannya. Kalau sekarang sudah ada temannya, pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani dengan pendidikan berbeda atau sama? Sama, Bu. Sama, oke. Sama-sama pendidikan gitu ya. Nah, bedanya hanya tadi, kalau tadi secara umum, sekarang kita sudah masuk ke yang lebih khusus. Oke, kita bahas mengenai pendidikan jasmani ya. Tentunya kita akan memulai dari sebuah definisi atau sebuah satu pengertian. Nah, kalau pendidikan tadi secara umum gitu ya, dia dilakukan secara sadar, sistematis ya, terencana, yang tujuannya untuk menjadi lebih baik ya. Dan aspek yang ingin dicapai juga tidak hanya misalnya aspek keilmuannya saja. Nah, sedangkan pendidikan jasmani ya, menurut Bucher, di sini ada beberapa pakar gitu ya. Nah, menurut Bucher, pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari suatu proses pendidikan secara keseluruhan yang tujuannya untuk mengembangkan fisik, mental, emosi, dan sosial melalui aktivitas jasmani yang telah dipilih untuk mencapai tujuannya. Nah, Bucher ini siapa? Bucher ini adalah salah satu pakar pendidikan jasmani ya. Nah, kalau menurut Bucher ini pendidikan jasmani itu tujuannya tadi ada banyak ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman dan oleh Mas Eko, Mas Tio, oleh Mbak Ulfa gitu ya. Sudah disampaikan bahwa tujuannya tidak hanya psikomotorik saja, tetapi juga ada aspek kognitif dan juga aspek afektif. Nah, sama seperti yang disampaikan oleh Bucher. Nah, jadi melalui Penjas ini diharapkan siswa itu bisa tujuannya itu bisa mengembangkan fisik ya. Jadi fisik bisa berkembang secara maksimal melalui aktivitas jasmani. Kemudian juga mental. Mental juga bisa berkembang dengan maksimal. Caranya bagaimana mental dari seorang atau dari siswa itu bisa berkembang melalui aktivitas jasmani. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Kalau dalam proses pembelajaran jasmani, teman-teman misalnya menggunakan games ya, melakukan ada satu pertandingan dari dua kelompok ya. Nah, di situ secara tidak langsung sebetulnya diajarkan untuk atau pengembangan mental itu diterapkan. Karena apa? Siswa secara tidak langsung belajar untuk menerima misalnya kemenangan, ya, kekalahan, bisa menghargai lawan, gitu ya, menghormati lawan. Kemudian juga dia bisa tidak hanya siswa itu tidak hanya bisa menerima kemenangan saja, tetapi juga kekalahan juga dia harus bisa menerima. Itu aspek mental yang bisa dikembangkan melalui pendidikan jasmani. Kemudian aspek emosi. Emosi sama seperti dalam proses pembelajaran yang sedang dilakukan. Misalnya sedang bermain bola gitu ya di lapangan. Nah, kalau sedang bermain bola walaupun posisi timnya kalah, tetap ya yang ditendang itu tetap harus bola ya. Tidak boleh nendang kaki temannya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi secara tidak langsung penguasaan emosi juga diajarkan di situ, jadi diterapkan. Jadi guru juga pasti akan menyampaikan, teman-teman pasti akan menyampaikan nanti kalau misalnya ada games. Nanti kita permainan sepak bola. Nah, teman-teman misalnya harus yang ditendang adalah bola, atau misalnya ada siswa yang menendang kaki temannya, bisa diingatkan. Di situ juga salah satu cara mengembangkan aspek emosi melalui aktivitas jasmani. Kemudian juga aspek sosial. Nah, aspek sosial sama seperti dalam pembelajaran yang lainnya ya. Di aktivitas jasmani atau di pendidikan jasmani, kita juga tidak hanya bertemu dengan satu orang atau kita tuh tidak selalu satu orang ya, tapi ada banyak bertemu dengan banyak orang. Entah itu dengan teman satu kelas, teman sebaya, dengan guru atau misalnya dengan adik kelas. Nah, dalam aktivitas jasmani juga diajarkan aspek sosial. Jadi kita belajar gitu ya, bagaimana caranya bersosialisasi dengan orang yang lebih tua misalnya gitu. Kita juga belajar bagaimana bersosialisasi dengan teman sebaya atau misalnya dengan teman atau dengan adik kelas atau misalnya dengan orang lain. Nah, di situ juga diajarkan secara tidak langsung melalui aktivitas jasmani, aspek sosial juga dikembangkan. Nah, yang harus digarisbawahi, pendidikan jasmani itu harus melalui aktivitas jasmani ya. Jadi kalau teman-teman besok ngajar Penjas, jangan hanya membayangkan saja. Nah, jadi misalkan video gitu ya, kemudian diminta nonton. Ya wis pokoknya sepak bola itu modelnya seperti itu. Ya wis pokoknya bola voli itu modelnya itu ya. Jadi kalau Penjas ciri khasnya adalah menggunakan aktivitas jasmani. Jadi besok teman-teman kalau ngajar harus diusahakan harus praktek ya. Kecuali kalau misalnya hujan. Kalau hujan bagaimana, Bu? Nah, kalau hujan ya memang kita tidak bisa memaksakan, apalagi kalau misalnya sekolahnya belum punya
lapangan indoor gitu ya, daripada misalnya nanti terjadi satu kecelakaan atau cedera. Nah, kita bisa masuk ke kelas, kemudian kita ganti materinya tentang misalnya materi kesehatan gitu ya, misalnya bahayanya merokok atau misalnya kebersihan diri. Nah, itu juga masuk pada materi dari pendidikan jasmani. Baik, itu menurut Bu Chat. Nah, yang kedua, pakar yang kedua yang saya ambil yang menyampaikan mengenai pendidikan jasmani menurut Wawan S. Suherman. Hampir sama dengan yang Bu Cher ya. Jadi di sini Wawan S. Suherman juga menyampaikan bahwa penjas ini proses pembelajarannya melalui aktivitas jasmani. Itu harus diingat-ingat oleh teman-teman ya sebagai calon guru penjas. Nah, pembelajarannya itu yang sudah didesain, jadi sudah direncanakan. Jadi tidak boleh nanti kalau ngajar, besok mau ngajar apa, sesukanya saya aja, besok misalnya saya moodnya apa, yang ngajar itu aja. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi pembelajaran jasmani, pendidikan jasmani itu harus didesain terlebih dahulu, direncanakan terlebih dahulu gitu ya. Untuk tadi, tujuannya adalah untuk apa? Kalau menurut Wawan Suherman, tujuannya untuk meningkatkan kebugaran jasmani, untuk meningkatkan atau mengembangkan keterampilan motorik, kemudian untuk meningkatkan pengetahuan ya, untuk meningkatkan misalnya tadi perilaku hidup sehat dan aktif gitu ya. Kemudian ada sikap sportif dan kecerdasan emosional. Jadi di sini menurut Prof. Wawan di sini keterampilan motorik penjas ini tidak hanya dititik beratkan di aktivitas jasmani saja, tetapi juga ada keterampilan motorik, pengetahuan, dan juga perilaku hidup sehat. Nah, makanya kalau misalnya nanti pas ngajar hujan, bisa dibawa ke kelas, kemudian materinya diganti, misalnya pola hidup sehat, gitu ya, dan aktif itu yang seperti apa, kesehatan atau kebersihan diri sendiri, bagaimana cara menjaga kebersihan diri sendiri. Nah, itu untuk pendidikan jasmani. Ya. Sampai di sini, ada yang ditanyakan atau tidak? Itu sudah jelas. Sampai ke pengertian definisi pendidikan jasmani sudah jelas ya? Sudah jelas, oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Satu poin lagi mengenai tujuan pendidikan jasmani. Nah, teman-teman di sini kalau punya gambaran gitu, tujuan penjas kira-kira apa? Menurut yang teman-teman tahu, tujuan dari pendidikan jasmani. Nah, tujuannya kita memberikan pembelajaran atau aktivitas jasmani itu apa kira-kira? Silakan. 2 orang mungkin? Ya, Bu. Ya, oke, silakan. Kalau pendidikan jasmani menurut saya ya, pendidikan yang bertujuan meningkatkan apa ya? Meningkatkan dari segi psikomotor. Oke. Lebih cenderung ke psikomotornya. Oke, lebih cenderung ke psikomotor. Oke, bagus, nggak apa-apa. Jadi tujuan penjas sudah disampaikan tadi lebih ke perkembangannya psikomotor. Jadi presentasinya lebih banyak di psikomotor. Oke, bagus. Satu lagi mungkin laki-laki. Nah, perempuan sudah. Yang laki-laki. Tujuan pendidikan jasmani kira-kira apa? Silakan. Siapa yang menyampaikan? Saya, Bu. Oke, silakan. Ya, kalau menurut saya pendidikan jasmani itu mempunyai tujuan lebih cenderung untuk perkembangan ke arah apa ya istilahnya untuk kesenangan anak-anak. Jadi selagi ada aktivitas fisik itu pasti anak-anak akan happy, akan senang untuk refreshing setelah seminggu sekali kan itu. Jadi setelah seminggu mengikuti pelajaran dengan serius di refreshingkan di kegiatan pendidikan jasmani. Seperti itu menurut saya. Oke. Nah, kalau tadi yang pertama menyampaikan tujuannya lebih ke aspek psikomotor. Kalau yang kedua ini jadi tujuan rekreasi gitu ya. Setelah 1 minggu di kelas itu kemudian nulis, mengerjakan tugas, berhitung dan lain sebagainya. Penjas ini jadi wadah untuk misalnya siswa itu bisa bergerak jadi happy gitu ya. Nah, oke, bagus. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba lihat tujuan penjas dari yang disampaikan oleh Bloom dan juga Redford ya. Jadi di sini menyampaikan ada 3, ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau ranah kognitif itu apa? Ranah kognitif itu adalah ranah pengetahuan ya. Kalau ranah afektif itu apa? Itu adalah sikap atau perasaan. Kalau misalnya psikomotor apa? Yang psikomotor itu adalah gerak. Jadi diingat-ingat kalau psikomotor itu ingat aja motor itu kan bergerak. Berarti itu adalah keterampilan gerak ya. Perkembangannya lebih ke keterampilan gerak, tujuannya adalah keterampilan gerak. Sedangkan untuk afektif itu tadi lebih ke sikap atau perasaan. Sedangkan di kognitif ini pengetahuan. Jadi artinya melalui pendidikan jasmani ya 3 ranah ini, kognitif, afektif, dan psikomotor, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh temannya ya, 2 temannya, itu harus sama-sama tercapai, harus sama-sama berkembang ya. Tetapi kalau untuk pendidikan jasmani, karena ini adalah pendidikan jasmani melalui aktivitas gerak ya, sehingga pastinya
aspek psikomotor itu menjadi aspek atau persentasenya lebih besar. Nah, tapi afektif dan kognitif juga harus ada, gitu ya. Nah, yang ranah kognitif, yang pengetahuan contohnya seperti apa? Bisa memahami makna dan pentingnya misalnya kebugaran jasmani. Jadi kalau misalnya siswa yang tadinya tidak tahu pentingnya kebugaran jasmani, dia menjadi tahu ya. Kemudian juga bisa mengetahui peraturan dari keselamatan air. Ya, jadi kalau ranah kognitif itu lebih ke bertambahnya wawasan, gitu ya. Nah, itu harus diingat-ingat. Nah, sedangkan kalau ranah afektif itu lebih ke perasaan atau sikap. Contohnya yang seperti apa? Misalnya dia bisa menjadi disiplin, jujur, bisa bekerja sama, ya. Kemudian juga bisa punya keinginan untuk sehat. Nah, jadi kalau yang aspek afektif diingat-ingat itu lebih ke sikap, ya. Jadi lebih ke sikap dari siswa tersebut. Jadi dia lebih punya perasaan untuk hidup sehat, kemudian sikapnya bisa menjadi lebih baik, ya. Yang tadinya misalnya tidak disiplin bisa menjadi disiplin, atau kurang disiplin bisa menjadi disiplin. Yang tadinya bisa kurang bisa bekerja sama, jadi bisa bekerja sama. Kemudian yang terakhir ini ada ranah psikomotor. Kalau ranah psikomotor lebih ke gerak. Jadi tadinya misalnya mampu melakukan jalan, lari, duduk, lompat, loncat, lempar. Nah, itu adalah psikomotor. Jadi siswa yang tadinya tidak bisa melempar dengan baik bisa menjadi bisa melempar. Siswa yang tadinya tidak bisa lompat jadi bisa lompat. Jadi kalau psikomotor yang harus diingat-ingat adalah aspek gerak, gitu ya. Nah, oke, sampai di sini sudah jelas semuanya dari mulai pengertian pendidikan jasmani sampai dengan ketujuan. Jelas, Bu. Sudah jelas ya, oke. Nah, kalau sudah jelas, kita akhiri terlebih dahulu. Atau saya ada yang ditanyakan terkait materi hari ini? Tidak ada sepertinya ya.